Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para warga komunitas Nabi Yusuf dan para pemirsa sekalian, pokoknya siapa saja yang ikut acara ini. Dari berbagai pihak yang mengikuti acara saya, kemudian biasa mengajukan pertanyaan. Terus terang saya terkesan dengan tamu saya ini ya, dia seorang mahasiswa FEB UI dan sering sekali menanyakan banyak hal dan termasuk juga saya pernah membantu yang bersangkutan untuk bisa lebih semangat ya, sehingga waktu itu katanya dia sedang ikut kontes apa ya, butuh data, butuh masukan, ya saya dengan senang membantu karena ini adalah komitmen bagaimana bisa meningkatkan literasi kecakapan berinvestasi yang menurut saya itu saya katakan sebagai sufficient condition untuk mencegah risiko tuir sebelum tajir ya, bukan berarti kita nggak butuh pertumbuhan ekonomi yang sedang digagas oleh pemerintah. Ya, saya akan perkenalkan Safira Aulia. Assalamualaikum, Safira. Waalaikumsalam Pak Budi. Apa kabar? Gimana? Ini malam tahun baru kita tetap bikin acara ya, gitu. Alhamdulillah baik-baik aja Pak Budi. Walaupun malam tahun baru, tapi saya tetap ini sangat bersemangat sekali karena Pak Budi mengajak saya untuk berkolaborasi. Gimana Pak Budi sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ya terus mengisi acara dan saya happy kamu among female ya yang ya ingin ya terima kasih diajak berkolaborasi supaya jadi pribadi apa ya, fun ya, kemudian fearless dan fortunate ya, fortunate juga karena kecakapan mengelola investasi gitu. Gimana Bir? Mungkin untuk sesi kali ini saya mau bertanya tentang ini sih Pak, perjalanan karir Bapak hingga seperti sekarang. Kalau pertanyaannya mungkin bisa saya mulai sekarang atau gimana Pak? Oke, jadi ya saya sudah 25 tahun lah di industri ini ya. Dulu saya lulusan FEUI, saya sempat mengajar statistik perekonomian Indonesia dan ekonomi moneter ya. Saya masuk tahun 85 dengan Pak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro ya, Profesor Budi Fransidi yang masih ngajar di kampus ya gitu. Nah, saya sempat dulu jadi peneliti di LPM FUI ya bersama Pak Darmin Nasution, Pak Faisal Basri, Bu Sri Mulyani ya. Kemudian saya mendapat beasiswa ke National University of Singapore ya. Jadi di situ dapat beasiswa dan ternyata di sana tuh sekitar tahun 92 saya mulai kuliah di sana itu pasar modal itu mulai marak dan saya lihat dosen saya yang juga mereka jadi fund manager atau punya teman fund manager tuh datang ya, dan cerita banyak. Kemudian di semester kedua saya tertarik, jadi saya dari tadinya ilmu ekonomi ya, kemudian statistik gitu, kemudian tertarik di pasar modal gitu ya, dan belajarlah di sana ya. Dan ketika saya kembali ke FEUI tahun 94, saat itu juga saya tawarkan ke atasan saya untuk membuat riset capital market gitu. Saat itu memang sedang ramainya otonomi daerah ya, jadi ada dulu Menteri Dalam Negeri Pak Rudini, jadi waktu itu belum tertampung ya, sehingga saya termasuk jajaran dari staf LPM FEUI, pengajar juga yang hijrah ke capital market. Mungkin pernah dengar namanya Bu Destri Damayanti ya, dulu sempat di Citibank, kemudian Pak Anton Hermanto ya, pernah di Bank Danamon, kemudian Khalil Roter, ada Adrian Panggabean misalnya dulu yang kita di ilmu FEUI, dan ini menarik, ternyata banyak sekali ya gitu. So di sana kecakapan riset di LPM itu sangat membantu. Nah, tapi saya mungkin sampaikan nih sebelum nanti silakan Safira bertanya, di pasar modal sama di dunia riset itu beda gitu. Kalau di riset itu belajar atau mengutamakan strategi statistical significant modelnya gitu ya. Kalau di capital market itu lebih ke arah story and direction. Jadi kalau naik lift atau turun naik itu kita nggak nanya lift ini turun lantai berapa gitu. Tapi ini naik atau turun gitu. Bursa naik atau turun, dan karena banyak variabel yang mempengaruhi ya. Dan saya
direkomendasikan oleh pembimbing saya Mas Faisal Basri itu untuk kerja di Bahana Sekuritas ya. Yang paling menarik bagi saya yang membentuk pribadi dan karir saya itu adalah ketika saya diwawancarai, dulu banyak bule di Bahana Sekuritas ya. Kemudian waktu dia setelah wawancara dia bilang, do you have any question for us gitu. Saya dengan beraninya agak sedikit bilang, why Bahana finally want to decide an economist ya. Nah, waktu itu udah mulai masuk ke arah tanda-tanda krisis ya. Itu saya bergabung itu akhir 97. Dia jawab, we want to know why we end up with this crisis gitu. Itu saya nggak pernah lupakan. Dari situ saya akhirnya fokus belajar krisis makroeconomics ya. Jadi bagaimana krisis terjadi, gimana mahalnya biaya krisis. Kemudian juga saya lihat ya, terpenting itu adalah menentukan kapan krisis dan bagaimana mencegahnya, sehingga akhirnya saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari kisah Nabi Yusuf. Kira-kira gitu, Safira. Wah, ternyata ini saya cukup kaget juga sih, Pak. Ternyata Bapak awalnya bukan tiba-tiba dari kuliah yang langsung tertarik ke capital market, ternyata ada sedikit hijrah dari yang benar-benar ekonomi menuju capital market. Saya tertarik lebih detailnya gitu sih, Pak. Kan tadi Bapak bilang kayak awalnya terinspirasi dari dosen Bapak di NUS. Nah, itu kan yang jadi fund manager lah. Nah, sebenarnya tuh turning point-nya yang bikin Bapak benar-benar belok, yang akhirnya hijrah ke capital market tuh apa sih, Pak? Ada ceritanya nggak, Pak? Saya lupa menceritakan, kalau gitu karena kamu tahu detailnya ya. Ceritanya sebenarnya asalnya begini. Saya waktu itu ngelamar beberapa bank lah di Singapura dan perusahaan sekuritas gitu ya. Di sana kemudian anyway saya itu dipanggil oleh Citibank Singapura. Dan teman-teman saya kaget, wah lu bisa dipanggil gitu kan. Belum lagi NUS itu cream of the cream lah di sana ya. Jadi mirip UI-nya lah buat di sana ya. Gitu. Jadi saya di sana terus terang aja. Wawancaranya 5 menit I fail gitu. Tapi itu merubah saya gitu. Karena pertanyaannya begini, Safira. Kita punya berapa juta dolar, duit punya orang Indonesia, Anda mau ngapain gitu. Nggak ngerti saya waktu itu. Akhirnya saya discuss sama dosen saya. Apa itu? Oh, dibilang itu personal fund manager, itu nanti dikenal juga sebagai istilahnya home office ya. Sekarang tuh home office itu orang-orang kaya itu dikelola oleh home office gitu ya. Apakah mungkin saat itu saya belikan saham, belikan obligasi korporasi di Amerika atau apa, pokoknya ngelola dana orang kaya, highly net worth individual. Akhirnya saya tanya sama dosen saya, oh itu seperti itu. Dia bilang loaded tuh kalau orang Singapura bilang banyak duitnya gitu ya. Wah menarik. Jadi gimana nih? Saya harus seperti apa? Ya, you can attend my class next semester gitu kan. Saya ikutlah belajar option swap, immunization, pokoknya yang bagaimana caranya kita bisa matching duration dan lain-lain. Ini yang paling lucu, Pak bilang. Dosen saya itu lucu sekali. Setelah selesai kuliahnya, saya bilang, so you can make all of make with this katakanlah upskill ya, apa namanya, yang material ya, you can make a lot of money. Dia bilang gini, what make a lot of money? I lose money, that's why I'm teaching katanya. Gitu. Tapi anyway, Indonesia waktu itu udah mulai juga pembukaan, dan by the end of the day gini, saya itu merasa sekali waktu ini ada dua hal ya. Pertama, setiap kali saya ketemu fund manager asing ya, karena saya dulu di Bahana Sekuritas biasanya mengupdate apakah keluar negeri ya, seperti fund manager besar di sana, mereka tuh selalu nanya pertama kali bukan saham loh, bukan Telkom, bukan Astra, tapi bagaimana macro policy-nya, karena mereka tuh sangat khawatir dengan pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan inflasi, dengan nilai tukar yang melemah gitu, dengan productivity. Jadi makro dulu, dan saya lihat berbagai investment strategis itu umumnya makroekonomis gitu. Dan yang terus terang yang menarik bagi saya itu ketika saya ditawarkan mengajar di Prasetya Mulia ya, dan dia juga waktu itu mau compete dengan FEBUI ya sebetulnya, dan dia tuh bicaranya begini ya, Safira ya, menurut saya juga perlu dipertimbangkan. Dia bilang, Pak Budi, kami itu butuh orang seperti Pak Budi karena kami itu punya pimpinan di universitas atau apa namanya,
business school ini yang sangat makro itu ke atas, kemudian kami punya katakanlah juga di bagian dekan itu orang yang microfinance gitu. Nah Pak Budi ini orangnya investment di tengah-tengah gitu. Seketika saya tuh melihat, oh iya ya, sebagai investment tuh saya di tengah-tengah karena saya juga harus paham top down approach itu microeconomis, kemudian juga finance itu kan biasanya valuasi gitu. Jadi saya makin pede ya, terlebih lagi ketika tadi yang namanya story of yourself ya, saya coba dalami ini pengalaman spiritual saya 18 tahun yang lalu, dan somehow gitu tiba-tiba ada dua orang Rusia datang, kemudian saya jelaskan frameworknya ya, bagaimana Indonesia mengalami katakanlah commodity booming ya, pengalaman gitu. Story of yourself juga saya kutip di situ dari Perjanjian Lama, dari Al-Quran gitu ya. Kemudian dia bilang gini, can you tell about this gitu ya, speak about this in Moscow gitu ya. Kemudian saya kaget loh, akhirnya saya diongkosin, saya jadi pembicara Russian Economic Challenge 2017 gitu. So itu yang bagi saya merasa terarah ya, dan sekarang ini saya sangat happy bertemu dengan kamu dan para generasi yang muda yang pengen belajar bagaimana mengembangkan karir di capital market, karena di industri keuangan ini hitungan BPS itu hanya 4% penduduk, sementara value added-nya tinggi ini. Jadi kalau mau cuan gitu, mau fortunate itu selain berkarir di capital market, kamu jadi investor dan kamu bisa jadi inventor. Gitu ceramah saya, Vira. Oke, saya jadi ada ini sih Pak, lesson learn yang lain dari tadi Bapak menyikapi suatu kegagalan menjadi suatu turning point yang tadi Bapak mungkin di interview, mungkin bagi orang lain akan langsung yang bagi yang mudah menyerah langsung berhenti di situ aja, tapi di sini saya lihat juga menariknya Bapak tetap menjadikan itu sebagai turning point, dan ini juga berkaitan sama buku yang baru saya baca, Filosofi Teras, yang katanya halangan adalah jalan. Jadi katanya kalau misalnya halangan itu jangan dijadikan suatu hambatan. Ini menarik banget sih, saya bisa melihat bukti langsungnya di depan mata saya, yaitu Pak Budi sendiri. Nah, tapi saya tertarik lagi nih Pak, yang awalnya mulai banget tuh Bapak langsung tertarik capital market ini sebagai istilahnya karir Bapak, jalan karir Bapak, atau Bapak tuh mulainya juga dari investasi untuk personal gitu. Mungkin kayak mulai Bapak mulainya dengan investasi di saham untuk keperluan investasi sendiri, atau gimana Pak? Itu awal ceritanya gimana Pak? Oke, ini menarik, ingin saya sampaikan bahwa saya terus terang waktu pertama kali kerja ya, itu di Indonesia kan habis krisis. Habis krisis itu kan pembiayaan krisis itu kan salah satunya lewat jual barang, apa yang dikenal sebagai privatisasi. Itu dulu ya, good old days, itu bonus untuk di perusahaan sekuritas, terutama investment banking, jadi analis, itu luar biasa loh ya. Saya bilang aja good old days saat itu ya, sehingga the first bonus saya aja saya bisa belikan rumah untuk orang tua saya di Palembang. Jadi waktu itu saya start tidak dengan saya ikut invest, saya juga waktu itu belum gitu paham, tapi saya kagum melihat teman-teman saya. Jadi di capital market tuh ada ekonom ya, dan saya pahami itu sebetulnya beda seperti saya di LPM itu diarahkan ke policy makers ya. Gitu, ada yang sebagian jadi policy watcher seperti Mas Faisal gitu ya, ada beberapa dosen misalnya yang berkarir dalam tanda petik sebagai pengamat ekonomi, tapi kalau saya sih di capital market itu sebagai policy reader. Jadi kita mengantisipasi policy, apakah Bank Indonesia akan mengetatkan likuiditas, nurunin suku bunga, atau pemerintah akan lebih agresif di pajak, pengeluarannya di mana, kemudian bagaimana industri, pokoknya nanti ujungnya currency risk, inflation risk, interest rate risk gitu ya. Nah itu yang top down approach ya. Kemudian juga nanti ada yang bottom approach, itu para analis sektoral. Analis sektoral ada analis bank, saat itu kan kita gede bank, dan bank itu termasuk paling cuan di Indonesia, itu sebabnya kenapa asing itu suka ya dulu banyak sekali. Kemudian ada consumer, konglomerat seperti Astra dan lain-lain. Saya waktu itu sebetulnya sudah disampaikan oleh supervisor saya dulu bahwa kerja di sini tuh bukan ngarepin gaji, walaupun gajinya alhamdulillah, tapi kita tuh bisa juga
invest gitu ya. Banyak sekali, jadi teman-teman saya juga mereka itu invest gitu ya, dan saya baru setelah dalam tanda petik diarahkan, sebetulnya saya awal-awal itu quite heavy in property loh, jadi apakah tanah, kemudian saya beli kebun gitu ya, dan lain. Baru ketika saya dibimbing oleh Pak Mirza, saya sering sekali diajak ketemu fund manager. Jadi di perusahaan sekuritas, Safira dan teman-teman tuh ada dua, ada yang namanya sell side, itu perusahaan sekuritas ya, yang biasanya ngasih pandangan ya, kemudian menawarkan, karena itulah disebut sell ya, seperti buat IPO dan lain-lain. Ada buy side. Buy side-nya itu adalah fund manager ya, dana pensiun, kemudian yang lola dana lah, ya dia yang beli gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga, suatu yang menunjukkan, mengarahkan saya untuk juga apa ya, boleh dibilang nggak cuma penguatan ya, menurut saya itu adalah kelengkapan ya gitu. Nah, ketika dibimbing Pak Mirza itu, alhamdulillah saya dapat termasuk ranking paling bagus ya, domestic microeconomist terbaik menurut majalah Asia Money ya, itu berdasarkan survei dari banyak fund manager. Karena saat itu saya sangat aktif ya, dengan didorong oleh Pak Mirza memberikan update ya, jadi polisinya gimana, karena waktu itu terus terang sebagai lulusan FEUI itu punya akses ke Bank Indonesia, ke DEPQ, ke OJK, diajak Pak Mirza waktu itu saya juga ke asosiasi dan lain-lain ya. Jadi dekat dengan policy makers dan bisa menyampaikan yang diharapkan, apa yang akan dilakukan pemerintah itu apa, dan itu saya bisa convincing nggak cuma fund manager lokal, tapi juga ketika saya travel ke luar negeri untuk menjelaskan. Biasanya big securities company juga ada roadshow ya keluar, apakah untuk tujuan misalnya go public atau IPO atau BUMN misalnya ya. Nah, waktu itu bos saya juga Pak Yonan, Ignatius Yonan, yang pernah jadi menteri ini ya, apa, transportasi dan juga ISDM kan ya gitu. Nah, waktu saya dapat nilai bagus tuh, kamu katanya dapat rating bagus, kamu bisa nggak ngelola duit gitu. Kamu ke Bahana TCW ya gitu. Jadi saya dipromotkan ke sana, nggak lama tuh krisis yang namanya industri, boleh dibilang krisis pasar obligasi negara saat itu, tahun 2015, setelah Pak SBY waktu itu naikin, mengurangin subsidi BBM ya, sehingga inflasi, dan itu ada gejolak lah di sana. Dan di sana saya jadi humble gitu, karena ternyata saya sebagai ekonom itu ada blind spotnya banyak sekali ya. Jadi ada sesuatu yang nggak saya lihat di fund manager, apakah liquidity risk, kemudian juga bagaimana feedback dari investor yang marah-marah. Di situ saya jadi humble ya, di situ apa namanya, banyak belajar. Nah, selanjutnya boleh dibilang saya juga mulai menata diri ya. Jadi karena anak saya juga mulai berangkat besar ya, saya persiapkan dana pendidikan. Disitulah di sell side itu sebetulnya saya mendapatkan suatu, boleh dibilang banyak hal ya, banyak ilham, dan ini yang ingin saya bantu. Nah, banyak orang tuh belajar investasi itu lewat perusahaan sekuritas ya, melakukan trading dan lain-lain. Memang perusahaan sekuritas itu dapat duitnya ya, komisinya itu dari jual beli gitu, tapi dalam persiapan kita punya dana pensiun, apakah dana pendidikan anak, sebenarnya harus kita lihat itu apakah kita punya target aset tertentu ya. Jadi nggak harus trading aktif gitu, apalagi jadi ya seperti donatur gitu ya, beli tinggi karena kita nggak paham gitu ya. Tapi kalau kita ngelola dana kan kita harus mengalahkan benchmark dan lain-lain ya. Dan di situ saya mulai juga menyisihkan dana saya untuk investasi, dan karena saya di Bahana TCW ya, jadi part of my integrity bilang saya nggak invest langsung di saham, tapi saya masuknya ke reksadana Bahana dan semakin lengkap. Kira-kira gitu yang perjalanannya ya. Jadi saya walaupun di Bahana ini tahun saya ke 24 ya, jadi tahun depan ini saya sudah 25 tahun gitu. Jadi saya itu ada inilah, pernah di sell side 7 tahun dan sisanya saya di buy side. Begitu Safira. Oke, baik Pak. Mungkin kalau misalnya diceritain lebih jelasnya tuh, Pak Budi tuh ngerasa
sukanya tuh apa aja sih berkarir di industri keuangan selama 25 tahun? Seolah-olah sekarang sudah jadi panggilan ya, ketika saya merasa sudah kecukupan. Saya pengalaman spiritual saya sebagai muslim itu surat Ad-Duha ya. Dulu saya ya boleh dibilang ngerasa sendirian ya, yatim, kemudian Allah mengayomi, bingung, Allah memberi petunjuk dengan banyak hal termasuk inspirasi kisah Nabi Yusuf ya. Kurang saya dicukupkan. Nah sekarang saya merasa it's time to give it back gitu. Jadi mengayomi yang powerless katakanlah ya, kemudian orang bingung, su'ilah falatan har, jangan dihardik, kita perlu edukasi ya, kemudian ya olah jiwa bahwa yang sekarang nih bukan karena saya pintar dan lain-lain, betul-betul sebetulnya karena ini nikmat dari Tuhan. Jadi ada suatu kepuasan, dan yang penting itu saya belajar berusaha jadi pemberi inspirasi gitu, dan saya harus kerjakan sendiri ya, practice what I preach gitu ya. Setelah saya ya tadi misalnya story of Joseph itu kan 3 tahapan investasi, growth, protection, distribution, saya udah kerjakan dan saya ajak ngobrol generasi muda. Somehow 2019 itu ada sejumlah anak-anak muda, Pak Budi, kita ini aja bikin komunitasnya aja ya, bikinlah komunitas Nabi Yusuf gitu. Nah, itu yang terus kita mau kembangkan, ada edukasi bagaimana aset allocation, stock screening, bikin template, ngajarin forecasting dan lain-lain. Pokoknya saya happy kalau kamu juga mau terlibat ya, belajar dan lain-lain gitu, karena saya pikir ini kesempatan saya untuk bersyukur. Begitu, Safira. Oke Pak. Nah tadi kan Bapak udah ceritain juga tuh banyak suka suka apa yang advantages-nya lah di berkarir di industri keuangan, seperti tadi apa selain insentif juga usul apa berupa bentuk investasi diri. Nah kemudian sekarang challenge-nya nih Pak, selama Bapak berkarir di industri keuangan, Bapak tuh ngerasa challenge terbesarnya tuh apa dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Oke, sekarang masalahnya segala sesuatu nggak berdiri sendiri ya, Syafira ya. Jadi yang akhirnya setelah kami coba lihat bottom up dan top down-nya, memang kita harus melihat secara holistik keseluruhan ya. Nah, pandemi ini membuat risiko growing old before growing rich, istilah laporan World Bank tahun 2013 itu makin akut lah ya. Jadi bisa saya sampaikan bahwa standar orang dianggap sebagai negara kaya itu apabila GDP per kapitanya 12.000 per tahun per orang ya. Jadi $1.000 lah boleh dibilang per bulan. Jadi Anda silakan kali kurs apa namanya, misalnya sekarang Bapak 14.300 misalnya, berarti kan 14,3 juta gitu. Permasalahannya adalah ketika kita tua itu nggak dari gaji, tapi dari peluruhan aset. Jadi berapa dulu target aset yang harus dilakukan. Nah itulah sebabnya kalau mau jadi efektif, Stephen McCovey bilang begin from the end. Kita mesti target dulu berapa angkanya, dan hampir bisa jadi ini intimidating bagi banyak orang. Misalnya generasi Safira kalau mengikuti visinya Pak Jokowi, misalnya setelah Indonesia berulang tahun ke 100, 2045, dia pengen GDP per kapitanya itu 320 juta per tahun ya. Kita nggak pakai dolar, jadi 320 juta per tahun, silakan bagi 12, mungkin sekitar 27 juta gitu ya. Nah permasalahannya itu kan kalau orang udah menua kan nggak dari gaji kan, dia udah nggak ada income ya, kecuali harus dicari, makanya harus punya aset yang growing yang nanti bisa diluruhkan gitu. Tapi kalau kita berangkat dari tadi begins from the end, misalnya generasi seperti Safira, katakanlah ya Allah memberi karunia hidup 20 tahun setelah pensiun misalnya. Berarti target aset kan 320 juta per tahun kali 20 itu 6,4 M. Sekarang saya tanya, coba. Punya 6,4 M itu gimana selama masa kerja sih, kamu setelah lulus kerja misalnya 25 atau 30 tahun, mampu nggak gitu bisa punya angka seperti itu gitu. Kebanyakan orang ini intimidating ya, jadi angka ini wah berat sekali gitu. Nah itulah sebabnya kita tunjukkan. Mengapa?
intimidating karena paradigma masyarakat sekarang ini adalah menabung, ngambil stability, kenyamanan saja. Padahal itu dalam framework Nabi Yusuf itu kurang memberikan growth. Nah, tabungan itu hanya untuk liquidity sebetulnya. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu belajar ada growing asset yang lain, ya saya bilang kan di talenta, di properti, di usaha, ya bisnis misalnya, dan misalnya di saham gitu. Terserah saham mau beli langsung atau mau lewat reksadana. Itulah sebabnya kita perlu mengedukasi masyarakat seperti ini. Jadi saya terpanggil ini memperkenalkan suatu paradigma, sebetulnya ini udah menjadi milik masyarakat Indonesia kan, yang sebagian besar Muslim, kemudian yang agama yang lebih besar selanjutnya ada Kristiani, ini ada ya bagaimana mendudukannya. Nah, tantangannya saya sih melihat ini memang perlu edukasi terus-menerus. Ada sebagian dari golongan Islam misalnya yang menolak Nabi Yusuf itu hanya pria tampan tahan godaan yang hanya menerjemahkan mimpi, nggak ada urusan dengan ekonomi dan apalagi pasar modal gitu, yang seperti Anda bilang gitu ya. Tapi ada juga di sisi lain mungkin walaupun nggak bilang, tapi saya overheard misalnya di sebagian non-Muslim yang masih menganggap keliru bagaimana menyikapi Al-Quran Nabi Muhammad, dianggap hanya copycat dari kitab-kitab sebelumnya, padahal sebetulnya kalau kita mau mengkritisi kan itu luar biasa. Jadi ada baiknya kita punya curiosity, berprasangka baik. Saya selalu mengatakan silakan kaji dan uji gitu. Ya, begitu. Jadi ya, tapi tantangan ini kan sebetulnya memang harus dilalui kan. Kalau ibaratnya menjelaskan kepada orang yang tahu, nggak ada apanya, boleh dibilang nggak ada apa ya, kepuasan apalah, kita kan diminta berusaha ya. Itulah sebabnya ya terus dikembangkan berbagai variasinya. Jadi bagaimana sih tahapan berinvestasi terinspirasi dari saran Nabi Yusuf, yang bagian belakangnya ya Safira saya bikinkan namanya overlapping generation model, ya bagaimana menjadikan rumah seperti mesin ATM ya. Ini sebetulnya tadinya materi buat doktor saya udah sampaikan ke dekan FUI yang sekarang jadi rektor FUI, rektor UI ya, apa namanya, Mas Ari Kuncoro, dulu juga asdos saya dulu waktu itu udah kenal dan dia tertarik ya. Tapi waktu saya melihat tantangannya besar sekali, ada baiknya saya merangkul masyarakat dulu untuk kira-kira menjelaskan nih, dan dari situ ketemu bagaimana pemahaman orang, bagaimana tantangan organisasi, apakah pajak, custody dan lain-lain. Ini is a big project, dan saya mengundang orang untuk bisa sama-sama lah, karena kepentingan kita tadi yang gitu ya Safira. Jadi approach-nya ke wealth itu lewat kita punya cadangan gitu, bukan cuma asik trading dan lain-lain, kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira begitu. Baik Pak, berbicara tentang nabung tadi kan Bapak berkata bahwa kalau misalnya masyarakat itu punya mindset untuk yang lebih ditekankan pada nabung, yang mana kalau nabung ini sebenarnya kan juga akan apa ya, ada efek lain, yaitu time value of money, yang mana nanti nilai uang juga tidak di future value-nya itu tidak akan sama dengan present value-nya. Nah, untuk menanggulangi ini kan udah sering dengar juga nih Pak, saya mungkin dari SMA kelas 1 udah dengar tentang apa slogan yang digaungkan oleh pemerintah, yuk nabung saham. Nah, gimana tanggapan Pak Budi akan slogan ini, yuk nabung saham? Sebetulnya ini efektif betul atau tidak, atau bagaimana tanggapan Pak Budi? Saya melihatnya itu sebagai initial stage saja. Jadi masih menggunakan kata menabung. Jadi saya biasanya lebih tegas, nabung sama investasi itu bedanya ya adalah cukup banyak. Kesamaannya itu adalah menunda konsumsi. Tapi kalau kita tanya siapakah yang meningkatkan kapasitas produktif, itu investasi. Kalau nabung itu kan kita mesti lihat dulu, orang bicara keamanan di bank, bank akan menyalurkan sebagai kredit. Nah, di situ kesempatan bagi saya tanpa saya mendudukan diri anti bank loh. Jadi pertama, menabung itu hanya paling untung ketika ekonomi Indonesia sekarat tahun 98, 99 tuh suku bunga 65% gitu. Dan saya mau tunjukkan bahwa kita merdeka menggunakan uang kita. Nah, biasanya orang kenal bank itu cuma dua, sebagai deposan naruh uang dan minjem uang, ambil kredit gitu. Tapi ada cara ketiga nih, ya. Misalnya nabung berapa sekarang? Mungkin 3% ya. Pinjam bunga, pinjam uang kredit di bank berapa? Misalnya 10%.
Nah, ini kan 10 dikurang 3 ini keuntungan perbankan. Kenapa kita nggak jadi investor perbankan? Asing jadi investor perbankan dia. Masyarakat gitu ya, dan nanti kita bisa hitung nih sebetulnya. Dan saya bukan nanti Bang, saya melarang anak-anak saya menabung karena saya pengen dia punya jiwa entrepreneurship. Menabung itu untuk liquidity, itu justru untuk generasi yang lebih sepuh seperti saya. Ada dana itu boleh dibilang saya diversifikasi untuk liquidity, ada juga untuk protection, misalnya saya ditaruh di SBN, dan growth saya di saham gitu. Jadi saya welcome, tetapi saya belum melihat pemerintah atau OJK ini punya model. Itu sebabnya saya udah beberapa kali ketua OJK saya sampaikan, silakan kaji dan uji saran Nabi Yusuf ini, kalau bagus silakan dijadikan model. Saran Nabi Yusuf itu sebenarnya ada dua. Pertama installment plan, ya qala tajra'una sab'a sininan da'aban, itu nasihat pertama Nabi Yusuf kepada raja, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Berkelanjutan itu installment plan. Jadi itu adalah berkala. Tapi juga 3 saran Nabi Yusuf ini ya, saran kedua, fama hasadtum fazaru fi sumbulihi, maka apalagi yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini proteksi. Kalau ini bercocok menanamkan growth, jadi growth protection. Nah, saran ketiga, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, ini lebih ke arah distribusi. Jadi growth protection distribution gitu. Ya. Jadi kalau melihat seperti ini sebetulnya ya kalau mau punya cadangan ya lagi muda ini ya berarti kita harus orientasinya ke aset-aset yang ada growth-nya gitu. Nah, siapa nanti tentunya kan kalau berinvestasi gabungan, kita nanti kita bisa bikin sesi terpisah, misalnya kita tahu dulu estimasi value-nya, kemudian lihat harganya kan, dan yang kita beli itu yang undervalued itu ini harganya, ini value-nya, jangan di sini mah kita jadi donatur ya, overvalue itu nggak ada upside potensialnya gitu, dan ini menarik ya, dan saya sih melihatnya tadi seperti yang selama ini saya juga sampaikan, berkarir lah ya, selain mengerti kita juga generasi seperti Safira bisa berkarir di capital market. Begitu Safira. Berarti yang perlu di keep in mind 3 hal tadi ya Pak, growth, protection, dan terakhir distribution. Oke, itu menarik banget sih Pak. Oke, mungkin sekarang saya balik lagi ke soal karir di industri keuangan. Menurut Pak Budi yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di industri ini, sebetulnya tuh skill set apa yang paling penting untuk dimiliki orang-orang yang berminat untuk berkarir di industri keuangan? Oke, jelas di industri keuangan itu kalau saya akan bagian of the system itu yang namanya policy reader, jadi paham macroeconomic analysis, bahkan global krisis makroekonomi, karena ada penetrasi dari transmisi dari luar misalnya, dan harus kita pahami. Ini banyak sekali orang yang belum paham ya, Safira dan teman-teman. Indonesia itu adalah negara yang kekurangan likuiditas karena dana pihak ketiga ya di bank dibagi GDP kita itu hanya 40%, sementara di Vietnam misalnya udah 160%, di Singapura 140%. Jadi suku bunga di sana pasti lebih rendah dari pokoknya di sini lebih tinggi lah ya, gitu di satu sisi, dan kita butuh. Nah, berarti kita harus melihat bagaimana minat investor asing. Dan selama ini juga saya melihat di dunia pasar modal itu harus terbuka. Bisa saja kita itu ngerasa diri kita cantik, tapi di luar ada yang lebih cantik. Nah, inilah yang saya kenal, ada namanya sektor and asset class, aset kelas, apakah itu saham, obligasi, komoditi, mata uang, ya. Komoditi juga dibagi, nanti ada energi, logam mulia, dan lain-lain. Ini ada rotasinya. Selain itu juga ada rotasi antar region, antara biasanya developed market, kemudian emerging market, dan lain-lain. Ya. Jadi itu yang bacaan saya sebagai ekonom, ngelihat berbagai siklus bisnis kan. Kalau siklus bisnis misalnya economic story is economic recovery, ya recovery story is equity friendly. Kita mengantisipasi recovery ya kita banyakin saham dan lain-lain. Ya itu top down approach. Nah, kalau bottom up approach menurut saya itu bagaimana bisa melihat katakanlah model bisnis jadi berbagai
gabungan ya antara accounting, finance ya, bahkan marketing, kemudian juga teknologi juga kita ngelihat karena ada beberapa sektornya. Kalau di luar negeri yang misalnya bio, katakanlah engineering itu memang mereka backgroundnya bisa yang orang yang memang belajar DNA macam-macam kayak gitu ya, atau misalnya mining analis itu memang dia dari fakultas teknik gitu ya. Nanti juga dia belajar masalah valuasi dan lain-lain. Ya mereka bikin call ya, bikin call itu maksudnya rekomendasi jual atau beli ya. Gitu karena dia paham banget sektoralnya. Jadi bagaimana proses misalnya dari produksi ya, misalnya dari raw material ke barang jadi dan lain-lain, kemudian bagaimana si perusahaan ini bisa value creation jadinya di situ ya. Nah, jadi saya ingin ringkas teman-teman, di capital market itu ada 3 jenis orang. Orang pertama itu yang melihat pohon, itu fund manager, setiap hari ngelihat katakanlah screen, menggunakan rebalancing ya, karena kan setiap hari fund manager tuh bisa ada redemption, bisa ada orang subscribe, itu belinya gimana supaya dia bisa mengalahkan benchmark gitu. Nah, orang yang lihat pohon ini kadang-kadang pendek pandangannya, dia harus dijagain oleh orang-orang yang melihat hutan. Nah, itulah para analis. Jadi kalau yang namanya fund manager itu stock picking, analis itu menyarankan sektor rotation, dia pindah ke suatu pohon ke pohon lain, misalnya dari plantation, dia pindah ke domestic property atau apa ya, dan dia juga bisa menginformasikan yang melihat pohon fund manager ini apakah ada harimau itu bisa aja risiko, apakah ada perubahan peraturan pemerintah dan lain-lain. Nah orang ketiga itu yang melihat bumi, itu ekonom. Ekonom itu ngelihat apakah ada tsunami ya, kan dia ngelihat dari atas tuh ya. Jadi ini nanti misalnya apakah ada inflasi di China itu akan berpengaruh kepada Indonesia, ada trade war ya, kemudian ada kenaikan harga energi gitu. Ya, nah tugas ekonomi itu aset alokasi, berapa banyak di saham, berapa banyak di obligasi, bisa durasi panjang, durasi pendek. Kira-kira gitu kelengkapannya ya kalau mau milih karir ya. Nah, tapi itu baru analis ya. Analis ekonom juga analis ya. Fund manager sebagian juga backgroundnya analis. Ada juga di bagian marketing yang dia people man ya, dia bisa bertemu dengan highly network individual, bertemu dengan dana pensiun karena analis fund manager itu kerjanya di dapur. Ada yang jualan, itu direktur marketing. Tapi ada juga yang mengurusi alat-alat untuk ini ya, masak katakanlah, itu bagian operation yang paham pajak, settlement, bisa bikin program gitu ya. Banyak, nah itu di tim operation. Jadi ada 3 analis, itu research investment, ada marketing, ada juga operation ya, sama-sama penting nih di Bahana. Nah, saya mau sampaikan Safira yang paling tingginya. Paling tinggi itu di tengah-tengah. Ini namanya product development, ini tambahannya adalah mereka yang punya kualifikasi entrepreneurship. Ya misalnya dia ngerti investment tesisnya, dia ngerti ada demand-nya, ya misalnya investornya suka dan secara teknis peraturan doable. Misalnya dia bikin, oh kayaknya ke depan nih ada new economy tapi nggak ada di Indonesia, oh kita bikin fund yang senternya di Amerika misalnya, oh kita bikin syariah, oh kita bikin China fund misalnya, gitu. Jadi yang tengah nih, saya sih berharap suatu saat nih Safira ada di tengah nih, ini core of the core lah boleh dibilang, begitu Safira. Wah, ternyata menarik banget nih tadi karir yang dijelasin Pak Budi juga benar-benar apa ya, benar-benar mencakup semuanya lah dan mudah dipahami dengan apa perumpamaan-perumpamaan. Dan ternyata untuk teman-teman yang ingin berkarir di industri keuangan sekarang nggak cuma melulu soal riset jadi riset analis ya Pak, udah banyak banget sekarang karir-karir yang lebih luasnya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang berkarir di industri keuangan, khususnya bagian research analyst itu kan udah banyak ya pakai sertifikasi, contohnya CFP, CFA dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman Bapak di industri keuangan, seberapa penting sih sertifikasi profesi ini? Menurut saya sangat penting ya, tapi dari misalnya Safira di FEUI jurusan akuntansi misalnya atau keuangan,
itu sudah belajar. Ini tinggal sertifikasi itu karena ada sejumlah aspek praktis. Khawatirnya kalau di kampus itu teoretikal lebih, tapi kalau di sini tuh ada aspek-aspek praktis, misalnya itu tahu bagaimana istilahnya apa sih itu net asset value misalnya kan gitu. Jadi kemudian ada etik di situ ya. Jadi saya sangat menyarankan sebenarnya advantage ya, apalagi kamu bisa ngambil sertifikasi CFA ya, itu boleh dibilang tuh green card lah ke this industry gitu. Dan saya ingin sampaikan juga nggak cuma di capital market loh, sekarang insurance company ya, mereka hiring profesional, pension ya, dana pensiun itu nggak cuma ya mungkin para pensiunan yang ada di situ, mereka juga pengen mengelola asetnya lebih baik ya, dan malah ada yang risk management. Jadi misalnya yang kuat programming dan lain-lain ya bisa aja kerja di Bloomberg misalnya ya, dia bisa bikin solusi di situ ya. Belum lagi ada juga saya punya teman di capital market, akhirnya dia bikin perusahaan sendiri yang solusi customize ya. Misalnya sekarang kan terkenal sekali, saya misalnya pengen menghubungkan dengan e-commerce tertentu ya, kita bikin API-nya gitu kan, bisa ngobrol. Perpaduan lah ya. Jadi kita ngerti boleh dibilang ilmu keuangannya, ekonominya, tapi lebih advantage lagi kalau misalnya kita ngerti programming ya, kemudian juga kita bisa juga paham pajak misalnya kan, berbagai peraturan, karena itu sangat mempengaruhi investment policy, constraint, limitation ya, investable asset misalnya. Bahkan kita mengerti juga sekarang misalnya kalau Safira tahu nih ada yang lagi dikembangkan pemerintah kan, pusat investasi pemerintah kan, sovereign wealth fund-nya Indonesia, INA gitu ya, Indonesian Investment Authority, juga dia nanti lebih luas investasinya, bisa ketemu mitranya dari luar negeri, dari Middle East misalnya untuk investasi di dalam. Berarti nanti bicaranya itu nggak cuma dengan investor lokal, tapi bisa investor internasional. Begitu, Safira. Pak, tadi saya tertarik sih, tadi Bapak nyinggung programming. Sebenarnya kalau dilihat sekarang kan udah banyak bahasa pemrograman yang sekarang jadi tren, dan saya baca juga di industri keuangan ini sebenarnya juga banyak dipakai. Sementara kalau misalnya tren saat ini kan industri keuangan nggak jauh dari Excel kan, Pak. Nah, kalau saya baca tuh biasanya bahasa pemrograman yang banyak digunakan di industri keuangan tuh bahasa pemrograman R. Nah, pertanyaan saya tuh, jadi saya timbul suatu pertanyaan, apakah kedepannya bahasa pemrograman seperti R ini akan menjadi suatu requirements yang kedepannya akan dipakai di industri keuangan? Itu gimana Pak kalau Bapak melihat tren sekarang? Di tim saya juga saya memberikan kebebasan. Saya punya tim ekonomis juga. Apakah kita akan beli paket jadi gitu? Apakah ada yang tersedia seperti R gitu? Dan amazing sebetulnya sekarang itu ada grupnya ya, misalnya di Bank Indonesia, di OJK, di DEPQ, banyak sekali ini muncul, dan bagaimana kemampuan dia juga bisa mengelola big data ya, kemudian dengan berbagai analisis, saya melihat itu is a great investment ya, is a great catalyst ya. Jadi yang menyebabkan kamu bisa punya advantage gitu ya. Jadi keep investing in that. Saya sendiri ke tim saya, siapa yang paling jago R kita undang lah ya. Karena saya bilang saya bisa men-challenge, bisa nggak bikin ini, bisa nggak bikin ini gitu. Nah, dari saya bisa karena kalau dalam kita berkomunikasi itu biasanya start from the end, saya dashboardnya itu seperti apa? Biasanya kan terdiri dari brief, concise, conclusive, description, analysis, outlook. Jadi ada ininya lah, ada ininya apa namanya, corner-cornernya ya gitu. Dan kemudian bagaimana data itu bisa disajikan interaktif, dynamic, dan saya sih surprise ya, Pak Budi, kita nggak usah beli paket jadi, R aja. Jadi kalau kamu ada kecakapan seperti itu, is a great advantage gitu. Oke Pak, ini jadi semakin memacu motivasi saya untuk belajar bahasa pemrograman juga selain mempelajari financial modeling. Nah, mungkin ini saya masuk ke pertanyaan terakhir sih Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, pesan Pak Budi untuk orang-orang yang ingin berkarir di industri keuangan mungkin bisa disampaikan Pak di sini. Ya, jadi kita perlu melakukan transformasi, masyarakat berinvestasi ya, sadar dengan masa depan. Indonesia itu punya
opportunity ya yang besar sekali, dan malah jangan jadi katak dalam tempurung. Kita juga harus explore keluar ya. Jadi ada berbagai hal. Saya sih sangat menyarankan teman-teman membaca kalau pengen tahu siklus yang lebih besar seperti misalnya ada siklus 70 tahunan ya, itu silakan simak penjelasan Ray Dalio misalnya ya. Kemudian juga banyak sekarang itu bagaimana tiba-tiba berbagai center bank itu menggelontorkan liquidity ya ke depan. Dengan kemajuan teknologi juga kita perlu bicara crypto aset dan lain-lain. Jadi bukakanlah wawasan ya, dan betul-betul belajar, jangan mengekor. Saya sih merasa bagaimana kita itu betul-betul belajar untuk lebih sistematik ya, walaupun tetap kita harus punya nyali, jangan orang yang belajar tapi risk-nya itu risk taker-nya itu kurang sebetulnya. Jadi ada kesempatan ya. Belajarlah main gaple dulu menurut saya, nanti ya lihat signaling, lihat baca situasi ya, kemudian juga kita observasi ya. Investasi itu speculate but don't gamble. Jadi speculate sama gamble itu beda. Saya dosen statistik dulu, yang namanya gamble itu seperti lempar dadu. Kita tidak bisa merubah probability untuk winning ya. Tapi kalau gaple, apa yang diturunkan kan itu akan mempengaruhi apa yang kita punya dan orang lain ya. Jadi setelah observasi baru kita ambil keputusan. Observe, ambil keputusannya. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa suku bunga akan terus rendah gitu, inflasi terkendali misalnya ya, kita bisa beli obligasi ya, atau kita beli bisa properti dan lain-lain. Jadi menurut saya di pasar modal itu begitu banyak kita merasa terchallenge untuk berguna dan beruntung gitu ya, lebih aktif ya. Itulah sebabnya kita perlu edukasi. Dan pesan saya ya, di rumah saya ngajarkan ngaji, kaji, uji ya, teman-teman silakan deh, agama apapun Anda silakan kaji dan uji saran Nabi Yusuf ini ya, yang tadi yang saya sampaikan gitu, dan for your own sake lah, buat masa depan. Karena kalau kita tidak berubah, ini risiko tuwir sebelum tajir itu berat ya. Kalau nggak yakin, nonton aja film Parasite, lihat yang namanya Moon Guang itu ya. Gitu, we don't have income, ya we don't have money berarti nggak ada income, we don't have house berarti nggak ada aset, only debt, hanya hutang ya. Belum lagi kalau dia punya masalah kesehatan, itu kombinasi semuanya neraka sebelum neraka. Kira-kira gitu, Safira. Oke, baik Pak. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin sekian sesi untuk membahas karir kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Budi yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya terkait karir di industri keuangan ini. Oke, Safira. Wah, ini lumayan panjang ya. Saya harus cek dulu nih kita berapa lama. Kamu nggak keberatan keluar sebentar? Saya mau istirahat dulu ya. Dan kita akan ini kan akan recording dulu nih ya. Saya